nah, not vice versa. And then the thematic meaning here, yakni meaning created by arrangement or emphasis of element. For example, John donate the book to the library. Not same, the book was donated to library by John. Nah, itu thematic. Okay, and then sense and reverent. This is part of the semantic. Yani sense is the inherent meaning within the language system. Jadi makna ini yang berhubungan dalam sistem bahasa. Kemudian secara logis, kalau sense itu logis, maknanya secara logis. If reverent, what the word point to the real word. Jadi ada satu kata yang sudah disepakati seluruh dunia. For example, the President of Indonesia. The President of Indonesia, the reverend itu menjadi sebagai sebuah referent, di mana Ching the overtime currently Jokowi. Misalkan Jokowi itu sebagai President of Indonesia. Itu sebagai disepakati seluruh dunia, misalkan itu. Kemudian secara sense itu logisnya, nyatanya itu adalah the person who lead the country of Indonesia. Jadi Jokowi is the person who lead the country of Indonesia. Nah, itu for example. Okay, and then in semantic there is synonym, antonym, polysemy, homonym, hiponym, meonym, and collocation. Nah, synonym itu persamaan word the similar meaning. Jadi similar persamaan like begin, start. And then antonym yakni makna arti kata itu berlawanan. Word with opposite meaning, opposite berlawanan, like hot and cold. And then polysemy, one word several related meaning. Ada satu kata, namun maknanya itu saling berhubungan. Ada satu kata dan beberapa relate yang berhubungan dengan maknanya. Contohnya head. Head itu bisa berarti body part, kepala, body part. Juga head itu sebagai leader, sebagai pemimpin, bisa diartikan sebagai pemimpin. Head itu sebagai top, paling tinggi, yang paling atas. Nah, itu bisa berarti seperti itu. Itu namanya polysemy. Sedangkan homonym, yakni the same form, unrelated meaning. Jadi bentuknya sama, cuman artinya berbeda. Itu namanya polysemy. Contohnya bank. Bank it's mean river. River artinya sungai. Bank itu bisa berarti sungai, yang dimaksud adalah tepi sungai. Sedangkan juga bank itu bisa berarti money institution atau for saving the money. And then hiponym. Hiponym itu lebih menjelaskan pada lebih spesifik yang menjelaskan hubungan secara umum. Contohnya di sini hiponimnya adalah flower. Flower itu ada apa aja? Ada rose and lily, bunga rose and lily. Nah, ini. Kemudian ada contoh lain, misal for example in hiponim, ini hewan. Hewan itu ada hiponimnya, kemudian yang hubungan yang lainnya ada kucing, ada singa. Nah, itu masuk di hiponim. Kemudian meronim itu part whole relation. Jadi ada satu bagian yang saling berhubungan. Contohnya wheel, car. Nah, jadi moronim dari car itu ada wheel. Misalkan ada book, yakni ada there is the chapter. Nah, gitu. There is chapter, there is book. Nah, saling berhubungan kata tersebut. Kemudian collocation relation, word that natural go together. Nah, jadi kata yang saling berhubungan, bekerja sama secara bersamaan. Contohnya dari the strong and tea, strong tea, and then make a mistake. Itu saling berhubungan. Itu yang disebut dengan collocation relation. And then component analysis, ya, component analysis. This analysis show how word differ systematic in the meaning. Man itu sudah pasti human, and then orang dewasa, and male, oke, tanda centang.
and then a checklist, yeah. And then woman, doll, and a human, dolls, and male. Okay, cross. Woman, boy, woman, doll, cross, male, yes. Nah, girls. Nah, ini adalah analisis dari sebuah makna. Oke. Ambiguity expression allow multiple interpretation. Jadi lebih dari satu. Misalkan lexical ambiguity, he shall bad. Hmm, wait. Like bad here, he shall bad. Bad bisa berarti animal, bisa juga berarti eh, alat untuk olahraga, untuk dipakai untuk alat tenis meja, itu bad. Nah, maka this is the ambigu. Lexical. He saw a bat. Nah, bat yang dimaksud di sini yang mana? Animal kah atau sport equipment? Nah, then structural ambiguity. I show the man with the telescope. Nah, who has the telescope? Apa yang maksud teleskop di situ? Nah, kemudian lanjutnya adalah figuratif. Figuratif itu kalau bahasa Indonesia adalah majas. Nah, figurative expression extend meaning beyond the literal sense, like metaphor, time is money. Kemudian smile, she like angel. If the idea, for example, break the ice. And metonymy, the White House announce. Itu contohnya. Okay, and then entailment and presupposition, yaitu anggapan dan kebenaran. If entailment itu like if uh, if A is true, B also true, jadi benar, jadi logis. Kemudian kalau yang preposition itu lebih pada anggapan. Kalau contohnya entailment itu John kill the mosquito is dead. If preposition presupposition, John stop smoking, John used to smoke. Jadi masih berasumsi presupposition. Okay, and then the last, ini the last application, linguistic analysis. Okay, linguistic analysis, understanding meaning, structural, lexical geography is the developing accurate dictionary definition, and that language teaching, yakni teaching vocabulary and music. Nah, maybe for more detail, silakan lanjut in e-learning. Di situ there is student activity. Silakan dikerjakan untuk mengerjakan student activity yang ada di e-learning. Maybe that's all for our explanation. Thank you for your join. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.